Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa saudara di hari ini. Saya tahu kondisi saudara. Mungkin saudara sangat lelah karena pekerjaan, karena masalah rumah tangga, atau kondisi kesehatanmu yang tidak baik-baik saja. Apapun keadaan saudara, saya mau sampaikan bahwa ada satu pribadi yang selalu peduli dengan hidupmu. Pribadi itu ialah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, kata hari ini, belajarlah mempersembahkan yang terbaik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, maka muncul beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, memberi itu harus dari hati. Kenapa kalau kita memberi harus dari hati? Karena Allah melihat bukan soal pemberiannya, bukan soal jumlahnya, tetapi hati yang rela memberi, hati yang tulus memberi. Hal kedua, jangan selalu mengukur nilai persembahan dari jumlah materi atau uang yang kita berikan. Orang-orang kaya dalam pembacaan ini digambarkan mereka memberi dalam kelimpahan. Semua orang dapat memberi jika yang sisa padanya masih dalam kata kelimpahan. Tetapi mari belajar memberi dengan sukacita. Belajar memberi dengan kerelaan, bukan karena terpaksa. Belajar memberi bukan karena ingin dicap sebagai penyumbang terbesar. Belajar memberi bukan karena ingin dikatakan sebagai orang kaya. Bersyukur banyak orang kaya akhir-akhir ini menyembunyikan kekayaannya dengan belajar bersyukur dan rendah hati. Itu perbuatan yang baik. Hal ketiga dari pembacaan ini, kita dapatkan kata, belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Bicara bersyukur dalam segala keadaan adalah sebuah kalimat yang mudah sekali diucapkan. Bersyukur dalam segala keadaan adalah kalimat yang mudah sekali dihotbahkan. Bersyukur dalam segala keadaan adalah kata yang paling mudah untuk disaksikan. Tetapi banyak hal membuktikan perkataan bersyukur dalam segala keadaan adalah sebuah hal yang sukar dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang karena ketiadaan, seseorang akhirnya lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Memang faktanya kita lagi kekurangan, tetapi bukankah kita masih sehat dan kuat? Saat ini banyak orang yang berlimpah harta, punya kedudukan, status sosial yang tinggi, tapi mereka sedang terbaring sakit. Kalau hidupmu kekurangan, maka carilah Tuhan dan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau dipenuhi kekhawatiran, carilah Tuhan, maka Ia akan lepaskan engkau dari ketakutan dan kekhawatiran. Kalau engkau ketakutan tentang masa depanmu, carilah Tuhan, karena umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagian yang keempat yang saya ingin bagikan adalah memberi itu melibatkan iman dan kasih. Apa yang dipertontonkan, apa yang dipertunjukkan janda yang miskin ini adalah iman dan kasih.
Jika kita masih bisa dengan tulus memberi dalam kekurangan, itu berarti kita sementara naik level iman untuk melihat kasih Tuhan akan terjadi bagi kita. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 42, kalau saudara memberi segelas air minum saja, ada upahnya. Apalagi jika kita memberi dengan hati yang penuh ketulusan dan ucapan syukur. Yang kelima, pemberian yang terbaik bagi Tuhan adalah hidup kita sendiri. Yesus tadi berkata, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, janda ini berikan bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah hidup kita sendiri. Persembahan yang terbaik adalah seluruh hidup kita. Pemberian yang terbaik adalah hidup kita sendiri. Kiranya renungan ini membangkitkan motivasi, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Ingat kata hari ini, belajarlah mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus menyertai saudara, tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan di pihak kita. Haleluya. Amin.